Jadi ada 4 indikator penting yang harus kita pahami dalam moderasi beragama, atau khususnya bagi kita ASN pada Kementerian Agama. Yang pertama yaitu komitmen kebangsaan. Kita harus bisa menerima terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi, yaitu UUD 1945 dan regulasi di bawahnya. Yang kedua adalah rasa toleransi, yaitu toleransi pastinya antar umat beragama, karena Indonesia memiliki berbagai macam agama, suku, dan budaya. Menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk keyakinan, mengekspresikan keyakinan dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan dan sedia bekerja sama. Nomor 3, anti kekerasan. Yang pastinya menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Mengusung perubahan yang diinginkan itu lebih ke ekstremisme yang sangat tidak sesuai dengan moderasi beragama. Nomor 4, penerimaan terhadap tradisi. Ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Nah, itu adalah poin-poin penting yang harus kita pahami agar kita bisa menjawab soal dengan benar. Oke, langsung saja ke soalnya. Soal nomor 1, perilaku berikut yang menunjukkan Anda bukan orang yang moderat adalah: A. Dapat bekerja sama dalam satu kelompok dengan rekan yang berbeda agama. B. Membantu warga merusak tempat ibadah agama lain yang tergolong minoritas. C. Ikut serta meramaikan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan nilai agama yang dianut. D. Menjaga dan merawat kebersihan lingkungan di sekitar tempat ibadah maupun di sekitar lingkungan tempat tinggal. Nah, dari A, B, C, dan D ini yang sangat mencolok yang bukan merupakan ranah moderasi beragama, yaitu pastinya kita itu tidak boleh merusak tempat ibadah. Nah, di sini adalah membantu warga merusak tempat ibadah agama lain. Nah, ini adalah tidak sesuai dengan indikator moderasi beragama, yaitu nomor 3, anti kekerasan. Jadi jawabannya yang benar adalah B. Nomor 2, Anda adalah penganut agama Islam. Anda tinggal di sebuah desa di mana semua warganya beragama Islam. Ada seorang warga asing yang sudah beberapa minggu tinggal di desa untuk melakukan sebuah penelitian. Warga asing tersebut berbeda agama dengan Anda. Suatu hari, dia mengendarai mobilnya menuju kota terdekat untuk melaksanakan ibadah sesuai ajaran agamanya. Tetapi di tengah jalan desa, mobilnya kehabisan bensin untuk meminta pertolongan kepada Anda yang kebetulan lewat saat itu. Sikap yang Anda lakukan adalah: A. Memberikannya pertolongan sampai tujuan dengan harapkan imbalan. B. Melewatinya dan pura-pura tidak melihat. Ini jelas tidak bagus ya. Nomor C, tidak menolongnya karena berbeda agama. Ini juga tidak ada sikap toleransi. D. Memberikan dia pertolongan sesuai dengan kemampuan kita supaya bisa menjalankan ibadahnya. Oke, tinggal A dengan D. Untuk yang A itu, memberikan pertolongan itu pastinya harus dengan ikhlas. Apalagi kita sebagai beragama Islam dan tidak mengharapkan imbalan. Yang D, memberikan dia pertolongan sesuai dengan kemampuan kita supaya bisa menjalankan ibadahnya. Nah, jadi lebih tepatnya itu adalah yang D. Maka jawaban yang benar adalah D. Nah, Islam mengajarkan sikap toleransi atau tasamuh dengan agama lain agar terciptanya kerukunan antar umat beragama. Bentuk real dari kerukunan yaitu saling membantu ketika ada bencana dan musibah tanpa melihat agama tertentu. Selanjutnya, ketika saya punya pendapat bahwa jihad itu wajib, maka ketika orang lain mengatakan bahwa jihad itu tidak wajib, maka saya: A. Mempertahankan dan memerintahkan untuk berjihad. B. Mempertahankan dan menyalahkan mereka yang tidak mau berjihad. C. Berdialog dengan mereka yang tidak berpahaman sama. D. Mengkaji ulang bersama mereka yang berpahaman sama. Nah, di dalam moderasi beragama itu juga tidak diinginkan beragama yang berlebihan, yaitu
kita merasa bahwa diri kita yang paling benar. Nah, untuk A dengan B itu pastinya tidak sesuai. Yang C, berdialog dengan mereka yang tidak berpahaman sama. Nah, di sini ada musyawarah, berdialog dengan mereka yang tidak berpahaman sama untuk mendapatkan suatu kesepakatan yang baik. Nah, yang D, mengkaji ulang bersama mereka yang berpahaman sama. Nah, di sini hanya bermusyawarah dengan mereka yang berpahaman sama. Pastinya tidak akan menemukan solusi yang benar atau tepat. Jadi jawaban yang adalah C. Nomor 4. Farisi membuka media sosial yang dimilikinya. Tiba-tiba muncul di situ pembahasan yang terkait dengan agama. Lalu banyak yang mengomentari. Farisi pun tidak bisa menahan diri ikut mengolok-olok agama lain, sehingga saling menjelekkan. Sikap Farisi tidak mencerminkan bahwa umat Islam sebagai penengah suatu persoalan. Sikap yang seharusnya Farisi lakukan adalah A. Tidak ikut mengolok-olok dan memberikan komentar yang positif. B. Mengabaikannya saja. C. Membagikan ke media sosial pribadinya untuk mendapatkan komentar dari orang lain. D. Semuanya benar. Nah, untuk yang A itu tidak mengolok-olok, ya pastinya itu lebih tepat dan memberikan komentar yang positif. Nah, karena sebagai umat Islam kita itu bisa menjadi penengah, dapat menjadi penengah dari suatu persoalan. Maka memberikan komentar yang positif itu bisa jadi membuat beberapa orang yang berkomentar itu mendapatkan suatu pencerahan yang lebih baik. Nah, kalau mengabaikannya saja, maka tidak ada solusi di dalam pembahasan yang sedang terjadi. Yang C, membagikan ke media sosial itu lebih baik tidak membagikan hal-hal yang tidak baik ke media sosial kita. Yang D juga tidak. Maka jawaban yang tepat adalah A. Nomor 5, dari beberapa sikap di bawah ini yang menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkomitmen menjaga toleransi adalah A. Mengajari anak Anda untuk berteman hanya dengan seagama saja, agar tidak terkena pengaruh buruk. Nah, ini jelas tidak menunjukkan sifat toleransi karena hanya berteman dengan seagama saja. Yang B, sependapat untuk menolak pendirian tempat ibadah agama lain di lingkungan tempat tinggal karena takut akan terjadinya kekacauan. Nah, ini takut terjadi kekacauan dan menolak pendirian tempat ibadah agama lain, ini jelas juga tidak toleran. Yang C, bila saya memiliki tempat usaha maka saya menerima tenaga kerja yang berbeda agama dengan saya. Oke, ini bagus. Yang D, saya akan pindah tempat tinggal bila ada tetangga yang tidak seagama dengan saya, ini juga tidak menunjukkan toleransi. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor 6, dari beberapa sikap di bawah ini yang menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang menjaga komitmen kebangsaan adalah A. Melanggar UUD yang telah disepakati bersama karena merasa gagal menciptakan kesejahteraan. Ini jelas bukanlah hal yang baik, yaitu melanggar UUD. Yang B, demokrasi adalah konsep ciptaan manusia yang tentunya berada di bawah ajaran agama yang saya yakini. Nah, kalau kita berpikiran seperti itu maka akan terjadinya dan juga tidak sesuai dengan indikator moderasi beragama yang pertama, yaitu tidak sesuai dengan indikator moderasi beragama yang diinginkan, yaitu komitmen kebangsaan. Jadi yang B juga bukan. Yang C, ikut berpartisipasi membela tanah air karena membela tanah air sejalan dengan ajaran agama saya. D, Pancasila dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman bila ada konsep kenegaraan yang lebih baik. Pancasila adalah ideologi bangsa yang telah disepakati, maka tidak bisa disesuaikan lagi atau diubah lagi. Jadi yang D juga tidak, maka yang paling tepat adalah C. Sikap yang harus dilakukan kepada teman yang berbeda agama adalah A. Ikut beribadah bersama bila diajak. B. Menghargai dan menghormati dengan ibadah masing-masing sesuai dengan agamanya. C. Menganggap bahwa agama kitalah yang paling benar.
D. Mengikuti ritual agamanya karena merasa tidak enak jika menolak. Yang A itu ikut beribadah itu jelas tidak, karena tidak sesuai dengan ajaran agama kita. B. Menghargai dan menghormati dengan ibadah masing-masing sesuai dengan agamanya, ini jelas bagus. Yang C. Menganggap bahwa agama kita lah yang paling benar. Nah, itu salah satu sikap ekstrim yang menganggap bahwa kita yang paling benar, itu tidak sesuai. Yang D. Mengikuti ritual agamanya karena merasa tidak enak jika menolak, ini juga tidak benar. Jadi yang paling tepat adalah B. Sikap ekstrim itu juga mengikuti ritual pokok agama, ibadah agama lain karena alasan tengah rasa, itu jelas tidak baik dan juga tidak sesuai dengan 4 indikator moderasi beragama, yaitu tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.